Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, para sahabat otodidak khususnya ya. Jumpa lagi dengan BSC Berkas Servis Seluler ya. Berada di Jalan Gemalapik Raya nomor 139, depan toko grosir Haji Didi ya, Gemalapik Raya. Atau mungkin di map juga ada ya. Alamatnya sudah tertera BSC Jalan Gemalapik Raya. Siang ini kita mendapatkan tamu ya, atau mendapatkan pasien. Itu satu buah kipas dinding ya, tapi ini sebenarnya mereknya Cosmos ya sobat ya. Tapi kalau kita lihat di sini nih, mesinnya sudah ganti dengan kelas E, yaitu made in China ya, buatan China. Kalau kita lihat itu dia sudah memakai motornya swing, buat swing kanan kirinya udah nggak pakai gearbox ya, tapi dia pakai dinamo kecil ya. Ini berarti ciri khas made in China ya. Ini tapi dinamonya cukup kelas E, cukup lumayan gede. Ini balik untuk baling-baling 16 bisa ya, 16 in ya, 15 16 in bisa. Oke sahabat otodidak ya, kita langsung saja. Ini kipas tidak bisa berputar sama sekali ya ini ya. Ini kipasnya seret ya, kita lihat itu seret ya, seret sekali. Ini kalau kita menemukan hal semacam ini, tadi sudah saya coba saya colokin, ini dia tidak berputar tapi masih berdengung. Nah, dalam arti kata berdengung ini, kalau kita pegang di bodinya dia masih ada getaran sobat otodidak ya. Kalau kita pegang di bodinya masih ada getaran, itu artinya kipas ini masalahnya bukan di fuse ya, masalahnya bukan di fuse. Saya taruh gimana nih ya. Ini masalahnya bukan di fuse, tapi ini ada masalahnya pada as ya, pada as atau apa namanya, bushing ya, pada bushing, rotor bushing ini, as rotor. Kemudian ini kalau saya nyebutnya ini bushingnya ya, ini as rotornya. Nah ini kalau dia posisinya tidak bisa diputar seperti ini ya, posisinya membatu seperti ini belum tentu ya, kita tidak harus membongkar main dinamonya, atau tidak membongkar kudu kumparan dinamonya, tidak perlu kita bongkar. Dalam arti kata, karena ini posisinya listrik masuk ya, dia bergetar, dipegang itu terasa bergetar, dan swing ini juga berjalan. Nah kalau model seperti ini, walaupun dinamonya mati, dia tetap bisa swing kanan swing kiri, atau menoleh kanan menoleh kiri, tapi dia asnya tidak berjalan. Nah kalau kita menemukan hal semacam ini sobat ya, sobat otodidak, kalau kita menemukan hal semacam ini yang perlu kita perhatikan adalah, pertama kita kontrol bagian asnya ya. Kalau kita lihat ini bagian asnya ini udah sangat banyak karat ya, sudah banyak karatnya. Lihat, bisa dilihat, mungkin kalau bisa fokus mungkin kelihatan. Ini banyak sekali, ini warna coklat yang sekitarnya itu adalah karat. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah, kalau saya menggunakan WD ya, karena WD bisa menghilangkan karat ya, maksudnya bisa mengurangi korosif daripada karat ya. Saya menggunakan WD, kita semprot saja bagian asnya ya, kita semprot bagian asnya kita semprot. Nah kemudian kita biarkan kurang lebih 1 atau 2 menit ya, biarkan dia meresap ke dalam dulu, biarkan dia meresap. Ini kipas sepertinya mungkin sudah terlalu lama, atau mungkin cukup lama tidak dipakai ya. Sudah ada gelembung-gelembung udara yang masuk, berarti itu WD nya masuk ke dalam ya. Biarkan saja, nanti kira-kira 1-2 menit lah ya, biarkan dia meresap dalam as itu. Kemudian di sebelah depannya juga kita kasih ya, bagian depan sini. Kalau kita tidak mau ribet ya, kita bongkar saja ini, yang ini ya, kita bongkar saja ini. Kalau kita tidak mau ribet, kita bongkar saja ini buat tapi saya mau coba dulu ini, saya tidak membongkarnya. Kemudian saya semprot lagi WD sebelah depan ya, biarkan WD nya meresap dulu. Oke, sedikit saja ya, tidak perlu banyak-banyak, biarkan dia meresap dulu. Kemudian kita biarkan saja, kita
biarkan saja dulu ya, kita biarkan saja dulu ya, biarkan 1-2 menit. Sobat otodidak, ini kita lihat ya, kita lihat tuh, saya coba putar. Nah, ini sudah mulai berputar ya, putar, dia bisa naik turun ya sobat tuh, dia udah mulai longgar. Oke, mulai longgar. Sekarang kita menggunakan colokan listrik. Untuk colokan listrik kita menggunakan spin 1 dulu sobat ya. Maaf batuk, jangan sampai langsung spin 3, takutnya kalau dia nanti macet belum kuat, fuse-nya putus, kita menjadi bongkar, jadi harus membongkar dinamo. Nah, bisa dilihat sobat ya, nah itu sudah berputar ya, bisa dilihat bisa berputar. Atau bagian depan saya coba ini ya, biar kelihatan ya, ini bisa berputar tuh ya. Nah, bisa dilihat sobat ya, sudah berputar. Ini saya menggunakan spin 1 ya, ya. Ini lumayan kencang ya sebenarnya, cuman ini karena di video mungkin jadi kelihatan seperti pelan, padahal ini sebenarnya putaranya kencang. Ini spin 1. Kemudian maaf, kita lihat ya, di situ bisa kita lihat banyak karat di situ ya. Nah, setelah dia berputar, kita tambahin WD, kita semprot ya, dalam arti kita semprot. Bisa dilihat ini ya, kita semprot lagi. Nah, jadi dia bunyinya juga udah tidak kasar. Nah, ini WD-nya biar WD-nya karatnya biar keluar ya. Nah, apa kita banyakin tidak apa-apa. Kemudian yang meleleh di samping-sampingnya ini, kita bersihkan saja dengan kain lap ya, atau maju. Nah, bisa dilihat di sana sudah bersih ya, sudah bersih, tidak ada karat lagi. Coba lagi kita semprot lagi pakai WD dengan menggunakan WD. Kalau dia masih mengeluarkan karat, kita harus tetap semprot sampai dia tidak mengeluarkan karat lagi. Ini WD-nya sudah mau habis sobat ya, udah lama, ini udah hampir 3 bulan. Ya, oke. Di situ sudah kelihatan bersih, bening ya, tidak ada karat yang luntur. Itu artinya ini bosing sudah bersih dari karat ya, sudah bersih dari karat ini bosingnya ya. Kemudian kita lihat bagian depannya. Nah, sobat ya, kita lihat bagian depannya. Nah, ini bagian depannya bisa kita lihat. Kalau depan tidak begitu, menurut saya tidak begitu ini ya, tidak begitu kotor. Kita semprot saja, tapi ini selang WD-nya sudah. Nah, tapi masih keluar ya. Di situ karatnya keluar sobat otodidak. Kalau mungkin kelihatan itu ya, karatnya keluar. Nanti kita bagaimana ya, kita tombling seperti ini apa ya, ya kelihatan bagian saya, tidak kelihatannya saya ya, ini apa yang masuk, sayangnya tidak begitu kelihatannya sobat ya, sengaja saya tidak membuka ini ya, karena sudah berputar jadi saya tidak bongkar lah. Kalau memang putar ya saya bongkar, kalau tidak berputar maaf ya sobat otodidak ya kalau ini ya. Tapi yang jelas ini, kalau selama dia masih mengeluarkan karat, kita wajib menyemprot ulang. Tetap kita semprot sedikit-sedikit saja sobat, menghemat WD-nya ya, karena WD-nya mahal. Tuh, kalau dia masih keluar karat, itu masih keluar karat ya, saya tetap menyemprotnya. Nah, untuk WD ini kalaupun dia masuk ke dalam lilitan tidak begitu pengaruh ya, kalau beda dengan oli. Nah, kalau oli dia begitu ke lilitan dia bisa mengakibatkan macet, karena oli setengah kering, panas dia setengah kering, itu mengakibatkan kemacetan ya. Tuh, lihat karatnya bisa dinetes ya. Tuh, bisa dilihat itu ada netes, sengaja saya miringkan supaya netes ke bawah, netes ke sini ya. Jadi sobat otodidak, tidak selamanya kipas mati. Kalau mungkin kadang teman-teman atau rekan-rekan atau sobat-sobat semua bertanya kadang-kadang ya, kipas saya seperti ini ya. Sebenarnya sangat disayangkan ya kalau mereka pengen belajar, pengen bisa, terus lantas mereka yang ditanya jawabnya sekenanya aja, kadang buat candaan, seolah-olah itu lucu. Padahal kalau menurut saya, ya siapa tahu mereka bener-bener butuh. Jadi tolong pada master-master ya, atau ya yang merasa punya ilmu lah. Ilmu itu titipan dari Allah.
kita bagi saja, tidak masalah, tidak akan mengurangi rezeki kita, tidak akan mengurangi ilmu kita, justru ilmu kita itu akan bertambah. Itu saja pesan saya buat tuster-tuster dimanapun Anda berada ya. Jangan pelit dengan ilmu, karena nanti pertanggungjawaban Anda di akhirat itu sangat berat tentang ilmu ya. Kalau anda punya ilmu tidak dibagi, tidak diamalkan, atau tidak mau berbagi dengan orang lain, kalau Anda tahu ya. Itu saja. Oke, bukan menggurui tapi hanya saran, mohon maaf kalau Anda yang tersinggung, ya mohon maaf ya, karena kita sama-sama tuser. Oke, demikian ya sobat otodidak. Jadi tidak selamanya kipas yang kerusakannya mati itu berarti dia mati ganti dinamo dan sebagainya. Tapi kalau Anda beruang, Anda cukup modal dan Anda tidak mau repot, ya memang tetap aja kan. Kalau Anda punya uang juga, kalau tidak mau repot pasti Anda harus bongkar, paling tidak mengganti di bagian bawahnya sini untuk menyambung kabel-kabel ini gitu. Jadi tetap aja harus membongkarnya. Oke, demikian sahabat otodidak ya. Saya tidak bisa berkomen banyak ini ya. Yang penting pesan saya, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi ya, berapa hari lagi. Oke, ini sekarang kurang 2 hari lagi ya. Sekarang puasa udah ke 28. Sabtu Minggu kita insya Allah sudah lebaran, tapi alhamdulillah masih banyak orang yang membutuhkan. Jadi kita tetap buka sampai lebaran, H-1 ya, kita masih buka sampai puasa terakhir lah. Nah, kemudian demikian sahabat otodidak, ini ilmu yang sedikit yang saya bagikan ini tutorialnya. Bisa, kalau Anda kurang paham bisa like, comment, subscribe, SMS dan sebagainya lah, silahkan. Di Facebook saya juga saya berbagi tutorial seperti ini. Kalau Anda mengikuti Facebook saya, Robi Masrob ya, silahkan diikutin. Kalau mau ikut di sini juga, kalau mau silahkan komen, like, subscribe, bagikan, share dan sebagainya. Nggak apa-apa berbagi ilmu, tidak usah pelit dengan ilmu karena pertanggungjawabannya berat ya. Silahkan. Demikian saja sobat otodidak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah juga mohon dimaafkan. Minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin sebelum dan sesudahnya tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker karena masih pandemi corona. Terima kasih.